Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Bangku TKJ. Kali ini saya akan merakit PC. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana langkah-langkah dalam merakit PC. Jadi gimana? Langsung aja ke videonya. Yang berlalu sobat monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang metua, main trip mantan hancur, stop udah jangan kau atur, oh bukan lagi donatur, cepat selesai main catur, lupa nama tapi masih ingat rasa yang dulu pernah ada, waktu tong sama-sama. Nah, oke. Buat pertama-tama kita bakal rakit dulu bagian motherboard di luar casing ya. Jadinya bakal mempermudah kita saat pemasangannya nanti. Jadi di sini bahan-bahannya ada CPU, RAM, sama fan. Nah, di sini kita bakal pasang dulu CPU-nya. Nah, kita buka dulu, nanti CPU-nya bakal masuk di sini ya. Nah, kita masukin CPU-nya. Nah, usahain untuk ngepasin CPU-nya, soalnya bagian CPU ini paling penting ya. Nah, kalau sudah pas langsung saya tutup. Nah, di sini bakal kita kunci. Nah, sampai seperti itu. Habis itu kita bakal pasang fan-nya. Jadi di sini ada 4 lubang ya di bagian motherboard-nya. Jadinya bisa kita masukin aja fan-nya. Di sini juga sedikit susah buat masang bagian yang bolongannya itu ke fan-nya. Di sini sedikit susah ya. Jadi harus hati-hati, takutnya matahin atau ngerusak si fan-nya itu. Nah, kalau udah masuk semua tinggal kita kunci, tinggal diputar doang ininya. Nah, oke. Tinggal kita kunci semuanya sudah. Nah, di sini ada kabel. Di sini di mobonya ada, nah ini colokannya buat nyolok si kabel fan-nya ke motherboard-nya. Nah, oke, seperti itu. Next, tinggal kita pasang RAM-nya. Nah, buat RAM-nya itu dipasang yang merah-merah itu ya. Kalian pasin bagian RAM-nya sama mobonya. Kalau udah dipasin, tinggal kalian pasang aja RAM-nya itu. Nah, di sini ada 2 RAM, jadi kita pasang juga yang ini. Nah, kayak gini. Kita pasin lagi sampai dia bunyi ketek. Nah, udah. Oke, seharusnya udah semua ya untuk bagian di mobonya. Jadi tinggal kita pasang mobonya ini ke PC-nya atau ke casingnya. Oke, di sini udah ada casingnya, jadi kita tinggal pasang doang. Sebentar. Nah, kayak gini. Oke, next kita pasang dulu PSU-nya. Nah, ini dia. Oke, buat pertama-tama buat masang PSU itu kita harus ngepasin dulu nih posisi dari PSU-nya. Dia bagian depannya yang mana, yang belakangnya yang mana. Nah, di sini kita pasang. Oke, kita coba pasang. Bagian depannya kayak kurang ngepas. Oh, ininya terbalik. Nah, jadi kayak gini. Ya. Nah, jadi kayak gini buat masang PSU-nya. Nah, buat ini kan masih longgar, jadi kita bakal kencengin dulu pakai baut. Jadi sebentar. Nah, ini dia bautnya. Nah, kita pakai baut seadanya aja. Jadi kita pasang ke 4 sisinya ini. Oke. Jangan lupa kita pakai obeng yang tadi udah disiapkan. Kita pasang ke 4 sisinya. Oke, ini udah buat masangan bautnya. Nah, tinggal kita masukin mobonya atau motherboardnya ke casingnya ini. Nah, jadi di situ masangnya. Oke, di sini kita perhatiin buat masang mobonya itu harus benar bagian depan dan bagian belakangnya sama kayak PSU tadi. Nah, jadi kayak gini.
Nah, bagian depannya itu, nah kita masukin ke ininya tuh. Oke, kita pasang langsung aja. Kita pasin dulu. Kalau udah pas, sebentar. Sini kita pasin lagi sampai dia benar-benar pas ya. Nah, udah. Kalau udah tinggal kita baut aja. Di sini ada bautnya. Kita pakai baut yang seadanya juga. Di sini cuma ada 2. Nah, ini bautnya di yang ada lubangnya ya, di bagian mobonya. Jadi tinggal kita baut aja. Yang ada lubangnya itu di bagian motherboardnya. Di sini kita cari lagi sisi yang bisa kita baut lagi. Bentar, ini kurang pas. Oke, udah kita baut ya. Jadinya udah kuat ini. Nah, tinggal kita pasang kabel-kabel si PSU-nya ini ke motherboardnya. Jadi kita cari dulu nih kabel yang kecil kayak gini, kita pasang ke bagian yang deket fan-nya itu. Kayak gitu. Nah, di sini ada lagi yang sama lubangnya kayak yang kecil tadi, cuman dia lebih gede ya. Jadi kita pasang yang di sebelahnya nih, yang sebelah kanan. Kalau dilihat, nah kayak gini. Tinggal kita kencengin. Nah, selesai. Habis itu tinggal kita kencengin lagi. Itu apa lagi ya? Nah, kita pasang ini USB bagian front panelnya sama audionya. Oke, di sini ada USB sama audio ya. Jadi kita tinggal cari aja colokannya. Di sini buat USB itu di bagian kanan ya. Di mobo yang ini kalian cari aja bagian USB-nya, di mobo kalian pasti ada tulisannya. Nah, kita pasang. Habis itu sama kayak USB yang tadi, buat audio dia ada tulisannya juga ya. Dia di bagian sini. Nah, tinggal kita colok aja. Nah, udah. Buat selanjutnya kita kayaknya udah cukup ini, kita tinggal pasang ininya HDD-nya. Jadi HDD-nya itu buat penyimpanan si PC-nya itu. Nah, buat pemasangannya itu kita juga harus benar. Di sini kita harus ngepasin juga nih sama si casingnya. Sebentar, kita coba pasang-pasang dulu ya. Sampai dia ngepas. Terbalik tadi. Kita coba lagi. Ini udah pas, tinggal kita baut lagi pakai obeng. Nah, di sini kita baut dulu biar dia itu kenceng. Si SSD-nya biar nanti nggak jatuh-jatuhan pas mau didiriin. Nah, udah di sini tinggal buat yang satunya. Kita kencengin, nanti dia buat HDD-nya itu dia juga bakal kita pasang ke motherboard dan juga PSU. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan kabel SATA dan juga power dari PSU. Nah, jadi udah selesai pemasangannya. Kalau ada yang menggunakan SSD itu beda lagi ya pemasangannya. Nah, jadi kabel ke HDD-nya itu tidak kita pasang dulu karena takut merusak data yang ada pada HDD-nya tersebut. Jadi kita ambil kabel power. Nah, di sini kita bakal uji dulu bisa atau tidak menyalanya si PC-nya yang sudah kita rakit dulu. Nah, oke. Jadi kita colok dulu ke sumber listrik. Sebentar. Oke. Nah, sudah colok ya. Nah, sebentar. Nah, sini kita colok ke PSU-nya. Oke. Tinggal kita colok dan sebentar terbalik. Oke, sudah, pastikan sudah kencang.
Nah, di sini tidak kita pasang front panel, jadinya kita bakal jumper dulu karena lebih baik seperti itu dulu karena akan ribet masang front panel. Tapi kalau ada yang ingin tahu urutan front panel, di sini ada gambarnya. Oke, selanjutnya kita coba jumper dulu dan kita lihat fan-nya apa putar. Oh, nah di sini berputar ya. Jadi itu tandanya berhasil, tapi belum tentu berhasil juga karena kita belum melihat apakah PC ini bisa terhubung ke BIOS atau tidak. Jadi kita matikan dulu. Nah, kita matikan dulu, cabut aja. Baik, untuk selanjutnya jadi kita bakal pasang dulu HDD-nya ke PC. Setelah itu kita pasang juga monitor dan juga keyboard sebagai itu alat pengujinya. Jadi kita pasang dulu. Di sini ada slotnya, kalau bisa lihat. Sebentar. Nah, di sini tuh yang slot warna merah itu buat SATA. Kalau itu bisa dilihat sendiri karena untuk slot untuk slot kabel SATA itu beda sendiri. Jadi kita langsung aja pasang. Nah, habis itu kita hubungkan yang buat dari power PSU-nya. Nah, jadi kita hubungkan juga ke HDD-nya. Nah, sebentar, ini sulit. Nah, oke, udah. Nah, seharusnya sudah ya. Oke, selanjutnya kita pasang monitor. Oke. Untuk monitor kita ambil dulu. Di sini kita ada kabel ke monitor, USB dan juga VGA. Dan kita juga punya monitornya. Sebentar. Nah, ini dia monitornya, kita punya. Nah, di sini kita pasang dulu atau kita hubungkan dulu kabel-kabel yang ada pada monitor ke PC. Oke, lanjut. Nah, kita langsung pasang saja kabel VGA-nya. Mungkin ada yang menggunakan kabel HDMI, itu sedikit berbeda. Itu diperlukan VGA untuk pemasangannya. Jadi kita kali ini menggunakan VGA saja. Nah, di sini juga ada USB untuk menghubungkan ke monitor. Jadi kita pasang dulu ke monitornya, lalu baru kita pasang ke PC-nya. Kita pasang keduanya ke monitor dulu. Baik, di sini ada colokannya, tinggal kita colok saja. Oke, sudah. Selanjutnya kabel VGA-nya. Di sini harus pas ya pasangnya, takutnya dia tidak masuk. Nah, seperti ini. Ini bisa kita kencangkan dari menggunakan obeng ya. Jadi langsung aja kita kencangkan agar lebih aman. Tapi untuk pengetesan lebih baik tidak usah dikencangkan. Tapi untuk kali ini tidak apa. Jadi kita kencangkan dulu. Nah, di sini sudah. Selanjutnya tinggal kita hubungkan ke PC. Nah, masalahnya sama, tinggal kita cari colokan atau port yang sama atau port-port VGA dan juga port USB ke si PC-nya. Nah, kita colok saja langsung. Di sini bisa kita kencangkan atau tidak usah. Nah, di sini saya kencangkan saja agar lebih aman ya. Nah, oke, di sini sudah, tinggal USB-nya aja. Oke.
tinggal kita colok untuk USB. Terserah kalian ingin colok di mana, tapi saya sarankan untuk di USB 3.0. Nah, yang di bawah. Oke, tinggal kita lakukan uji coba penyalaan. Apakah dia menyala atau tidak. Jadi langsung aja kita colok si kabel powernya. Nah, jadi kita jumper lagi dan set. Nah, di sini nyala. Kita lihat apakah dia memasuki BIOS. Oke, berarti tadi no signal itu tandanya gagal. Nah, kalau seperti ini kita harus mengecek komponennya satu persatu, bagian mana yang kurang. Jadi kita cek dulu di bagian kabel SATA-nya. Barangkali kabel SATA-nya terbalik ataupun kabel SATA-nya itu rusak. Jadi kita coba dulu, kita balik. Atau mungkin ada komponen lain yang rusak, itu kita ganti. Jadi dalam perakitan PC itu semua komponen harus dalam keadaan bagus dan juga dalam keadaan tidak rusak. Nah, kalau dalam keadaan rusak takutnya akan merusaki komponen yang lain. Nah, di sini sudah. Jadi kita langsung saja kita jumper lagi. Nah, kita tunggu. Nah, oke, ini berhasil ya. Kalau tandanya seperti ini. Nah, tinggal kita hubungkan si keyboardnya ke PC-nya. Nah, oke, kita hubungkan dulu di port yang sama seperti si monitornya. Nah, di sini kita pencet delete. Kita pencet delete terus. Apakah dia sampai ke menu BIOS atau tidak? Kalau tidak, itu tandanya HDD-nya rusak. Nah, kalau seperti itu kita harus mengganti HDD. Nah, kita lihat dulu apakah dia masuk. Oke, di sini si PC-nya sudah menyala, tapi dia seperti ini. Nah, kalau seperti ini tandanya tidak ada bootnya atau tidak ada OS-nya. Jadi untuk kali ini kita biarkan dulu, karena video ini hanya merakit PC. Jadi untuk video berikutnya kita akan install OS. Jadi semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video dan maaf jika ada salah kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.